tapi serius ya. Serius tapi santai ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana selalu memberikan kita banyak kenikmatan, kenikmatan yang sangat banyak. Salah satunya adalah negara aman dan badan yang sehat. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Tentunya nikmat iman, nikmat Islam, Allah. nikmat sunnah ya. Alhamdulillah, itu nikmat yang luar biasa. Maka kita wajib bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua kalinya, semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti kita di yaumil akhir mendapatkan sahabat beliau dengan izin Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat di mana saja berada. Ya tadi ada yang hadir dari Hong Kong, Ibu Siti. Kemudian ada dari Sumatera, dan banyak lagi di kota-kota lain, di Bojonegoro dan dari Malang, ya, Masya Allah, ada yang dari Kupang juga, NTT itu. Nah, saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk belajar kesehatan, minimal adalah untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Lebihnya mungkin kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan dengan izin Allah, ya. Baik, saya langsung saja materi ini serahkan kepada Pak Dedi yang mungkin akan menyampaikan banyak hal. Tolong diperhatikan ya. Yang tidak ada halangan boleh on cam. Ya, kameranya dinyalakan. Kalau yang berhalangan lagi repot ya boleh ditutup dulu sementara. Kepada Pak Dedi kami persilakan. Monggo, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, teman-teman sekalian, alhamdulillah, bagaimana kabarnya ini Mas Tommy, Mas Ikhwan dan teman-teman yang hadir di kesempatan malam hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan. Nah, pencerahan untuk apa? Jadi sesuatu itu disebut pencerahan adalah ketika keadaannya itu menurun, kemudian dibalik menjadi menaik. Nah, yang apa namanya tadinya tidak tahu solusinya harus gimana, kemudian jadi tahu solusinya. Nah, itu disebutnya apa? Pencerahan. Nah, jadi teman-teman sekalian, eh, memang ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya sama Mas Tommy, Mas Ikhwan supaya kita bisa bareng-bareng apa namanya belajar tentang sesuatu yang dianggap biasa oleh masyarakat kita, tapi sebenarnya kalau kita ngerti itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya sebenarnya. Nah, kenapa disebut berbahaya? Ya, karena dia itu bisa menimbulkan satu keadaan di mana kita itu turun drastis gitu ya. Nah, karena saya sering apa namanya nanganin Pak. Nah, kita temanya itu kan masalah masuk angin dan sakit pinggang ya. Nah, tadi sudah dibahas sama Mas Ikhwan tentang salah satu kebiasaan yang bisa memicu sakit pinggang. Nah, sebetulnya sakit pinggang itu adalah pertanda ya, bukan penyakit itu sendiri sebetulnya. Ya, jadi sakit yang muncul itu adalah pertanda seperti gini. Kalau kita di dalam satu gedung, kemudian ada sirene.
bunyi tret gitu ya, sirin kebakaran. Nah, sirine itu bukan kebakarannya, ya, tapi dia memberitahu ada kebakaran. Bisa dipahami ya. Nah, jadi eh, sakit pinggang itu sedang memberitahu kita tentang satu keadaan. Nah, apa keadaannya itu? Nah, keadaannya itu kalau dalam istilah fisiologis itu namanya subluksasi atau dislokasi. Nah, biasanya kebanyakan dari praktisi medis itu nyebutnya dislok ya. Jadi sakit pinggang itu memberitahukan kepada kita akan adanya dislok atau posisi tulang yang sedang bergeser. Dan pergeseran itu bisa bertambah ya, bisa bertambah dari waktu ke waktu. Nah, cuma sayangnya kebanyakan dari kita itu sering menganggap sakit pinggang ini sesuatu yang sepele sehingga apa? Saya sering mendapati pasien-pasien saya ya mengatakan kalau lagi sakit pinggang itu nggak dirasa, ya nggak dirasa. Kenapa? Karena dia nggak tahu akibat serius apa yang sedang menunggu, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu semuanya, saya pernah membaca tapi itu udah lama ya, tahun 2010, sekitar berapa? 6 20 tahun 26 tahun yang lalu ya berarti ya, atau 20 tahun yang lalu. Nah, itu di data WHO itu dikatakan bahwa sakit pinggang itu adalah penyakit yang dirasakan oleh 80% penduduk dunia. Ya, 80% penduduk dunia itu pernah mengalami sakit pinggang. Dan mungkin di antara yang 80% itu ada di antara kitanya. Ya, tadi saya sekilas baca-baca ada yang sudah 5 tahun, ada yang kemudian susah berdiri, susah jongkok, ya sudah mulai menghambat aktivitas. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu juga saya menterapi seorang perwira tinggi. Perwira tinggi itu pangkatnya bintang 2, Pak. Ya, bintang 2 juga ya namanya manusia ya. Kalau sudah dislok ya pasti akan terjadi satu penurunan kekuatan. Ya, jadi sebenarnya gini, kita itu kan dalam segala hal ya Pak ya, ibu-ibu juga, pengennya kita itu menjadi versi terbaik dari diri kita. Ya, kalau kita jalan, ya kita pengennya jalannya cepat, gitu kan. Kalau kita sholat, pengennya gerakan sholat itu bisa dilakukan dengan sempurna kan gitu. Nah, kemarin juga sama tuh, Pak Bintang 2 ini juga sudah mulai mengalami eh, penurunan gitu ya. Jadi beliau curhat sama saya, Pak, sekarang saya kalau dari apa namanya sujud ya, dari sujud mau berdiri itu sudah mulai kerasa nih, ditunjukin ya di area hamstring, kemudian di area apa namanya glutes itu ditunjukin ke saya. Nah, kemudian ketika di terapi juga berkali-kali memegang otot piriformis sama gluteus medius. Nah, itu dipegangin terus, Pak, yang kerasa di sini, yang kerasa di sini. Dan saya tahu itu adalah dampak dari ilium, ilium yang bergeser. Nah, bahasa kitanya pinggul ya, bahasa kitanya pinggul. Tapi sebetulnya apa yang kita sebut pinggul itu adalah pelvis. Nah, pelvis itu terdiri dari 5 tulang kan, ada ilium. Nah, ilium itu dua, kanan sama kiri, yang bentuknya menyerupai kupu-kupu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu buka di Google pengen tahu pelvis itu yang kayak gimana sih, ya nanti akan muncul tulang yang ada di pinggul kita. Ya, bentuknya itu menyerupai kupu-kupu. Nah, pinggul ini menjadi pusat kekuatan manusia. Nah, jadi kalau kita menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, bahkan menggerakkan kepala, itu sebetulnya eh, start tenaga itu asalnya dari pinggul. Ya mungkin kita nggak merasa ya, karena ya kalau gerak gerak saja gitu. Nah, jadi ada otot yang melintang panjang dari pinggul atau bahasa kitanya pelvis itu ya, dari ilium itu memanjang Pak dari bawah ke atas sampai di apa namanya tulang servikal 1, bahkan lebih ke atas lagi nempel ke tengkorak kepala kita bagian belakang. Nah, itu nyambung tuh dari pinggul sampai leher bagian belakang. Nah, jadi
ketika tulang ini bergeser, maka rasa pegelnya itu akan menjalarnya apa namanya jauh gitu ya. Karena dia posisinya di tengah, nah bisa bikin kaki sakit, kepala juga sakit, ya pundak juga sakit. Nah bahkan beliau nunjukin nih apa namanya belikat sama kepalanya itu ditunjukin, kepala sebelah kanan bagian atas itu sering dipegang. Ya itu awalnya dari sakit pinggang sebetulnya karena beliau dulu waktu belum dapat bintang, waktu masih muda itu salah satu olahraga favoritnya apa? Motocross ya atau apa namanya tuh motorcross yang rodanya gede dan medannya menantang. Nah, dari situ apa namanya? Pinggulnya ini dihajar terus-terusan tanpa dia sadari ya. Karena beliau fokus pengen dapat bintang, akhirnya diabaikan ini apa namanya? Rasa-rasa yang muncul. Nah, begitu beliau sudah mencapai apa yang diimpikan, ternyata di posisi itu beliau tidak bisa keluar performa terbaiknya. Bisa dipahami ya. Nah, kita juga sama ya, banyak hal yang kita ingin kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, bahkan kalau sudah di level yang parah ya, stadiumnya udah stadium 3 itu Pak duduk di tempat yang empuk ya, sofa yang harganya mahal itu akan menjadi siksaan sebetulnya. Ya, kalau ini apa namanya? Pelvisnya sudah parah. Nah, saya pernah itu waktu di Ciamis, ya waktu di Ciamis saya diundang oleh seseorang yang beliau itu pengusaha ya, pengusaha sukses lah ya, pengusaha kaya gitu. Nah, kemudian beliau kan ya namanya anak gitu kan, pengen membahagiakan orang tuanya. Nah, salah satunya itu dibelikanlah perabot yang bagus. Nah, sofa yang empuk ya, bahannya bagus. Nah, tapi sejak eh, barang itu diberikan kepada mertuanya yang usianya sekitar kepala 7 lah ya, itu nggak pernah mau duduk di situ. Ya, saya sendiri waktu datang kok Bapak duduknya di bawah, saya yang jadi tamu malah duduk di atas kan nggak nyaman sayanya, masa tuan rumahnya malah duduk di bawah. Nah, ternyata bukan dia tidak mau duduk di sofa yang bagus itu ya, tapi ketika dia duduk di tengah dan apa namanya eh, si tempat duduknya itu agak masuk ke dalam itu langsung ngejepit ya, rasa sakit pinggangnya itu oh, apa namanya langsung seperti ditusuk gitu. Ya, jadi muncul rasa sakitnya. Nah, dia akan nyaman kalau duduk di tempat yang keras. Nah, jadi bahkan ketika kita dikasih fasilitas terbaik, menurut, jadi terbaik itu menurut siapa, Pak? Menurut orang yang sehat. Ya, jadi sofa itu yang harganya mahal, bentuknya bagus, itu sofa yang baik bagi orang yang sehat. Tapi bagi orang yang sakit, itu justru ancaman. Ya, kemudian yang kedua ada juga nih yang saya pernah waktu ikut Rakerda, rapat kerja daerah di PBI ya, Perkumpulan Bekam Indonesia waktu saya masih jadi pengurus di sana, kita lagi ngadain rapat di daerah Cicahem. Nah, daerah Cicahem. Nah, di tengah rapat itu saya dipanggil ya sama teman gitu. Ustaz, mohon maaf nih, nggak ganggu nih. Saya tahu Ustaz lagi rapat, tapi kayaknya ini lebih urgent deh. Ada apa nih? Ada seseorang yang terjebak di lantai atas. Ya, beliau bisa naik ke rumahnya, itu rumah beliau sendiri di lantai 2 ke atas, tapi nggak berani turun. Ya, kenapa? Karena kalau kakinya turun ke bawah, itu pinggulnya kerasa seperti tertusuk apa gitu ya, panas lah, sakit dan seterusnya. Itu nggak berani. Dia baru turun 2 tangga, 3 tangga, balik lagi ke atas. Ya, wah sakit sekali. Nah, kemudian saya samperin tuh ke atas. Saya beresin, Bismillah ya, dengan PTB yang insya Allah nanti kita akan ajarkan tuh ilmunya tuh. Ya, saya terapi sekitar 1 jaman lah. Nah, habis itu dia masih trauma karena udah 3 hari ya. Saya takut nih mau turun. Saya bilang, ya turun aja Pak, saya temenin. Nah, insya Allah bisa. Akhirnya beliau berani kan, mengumpulkan keberanian karena beliau tahu betul tuh sensasinya atau resikonya ketika dia turun. Nah, begitu saya temenin, alhamdulillah bisa gitu ya. Alhamdulillah. Ternyata Pak,
kayak orang jadi tahanan rumah gitu ya. Nah, sakit pinggang ini bisa bikin situasi seolah-olah ini kita adalah tahanan rumah di rumah kita sendiri. Yang nahan siapa? Yang nahan ya pinggul kita sendiri kan gitu ya. Nah, saya berpikir kok bisa sampai seserius itu. Ya, untungnya beliau itu bos ya, punya bisnis sendiri ya. Artinya beliau bisa mengendalikan apa namanya anak buahnya itu cukup dari ruangan atas itu sendiri. Saya bayangin kalau beliau ini posisinya sebagai karyawan atau bawahan ini kayak gimana itu ya kehidupannya ya. Ini akan sangat terganggu sekali. Dan alhamdulillah setelah kita terapi itu sudah mulai berani. Ya, kemudian beberapa hari kemudian saya cek, Pak, gimana? Aman nggak naik turun? Ya, untuk sementara bisa sih, Pak, tapi sambil pegangan katanya. Ya, nggak apa-apa, daripada nggak bisa turun sama sekali kan gitu. Nah, ini artinya kondisi yang dianggap biasa oleh kita, ya, bisa membawa ke situasi yang sangat buruk. Ya, disebut sangat buruk itu tadi, ya, menjadikan kita seolah-olah apa? Terpenjara. Nah, jadi yang pertama harus kita pahami itu apa? Penyebabnya dulu, ya. Penyebabnya. Kemudian setelah itu kita akan bahas tentang cara mencegah. Nah, kemudian yang ketiga kalau memang sudah terjadi itu cara memperbaiki, ya. Nah, yang pertama penyebab dulu nih. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, aktivitas kita ini mau bagaimanapun juga ya, tetap akan didominasi dengan posisi duduk. Ya, kita kan duduk terus tiap hari. Termasuk saat ini saya dan Bapak Ibu sekalian kan lagi pada duduknya. Sebagian juga ada yang berbaring mungkin ya. Nah, artinya beban kita ini sedang ada di pelvis. Dan beban itu bisa berlangsung lama ya, berjam-jam. Mungkin habis ini Bapak Ibu nonton Piala Dunia kan duduk lagi tuh. Piala Dunia 2 kali 45 menit itu kan baru pertandingannya aja ya, belum komentatornya, belum diskusi di grupnya. Nah, mungkin bisa memakan waktu berjam-jam. Ya, barangkali kita tidak merasakan apa-apa gitu ya, tapi bagi pelvis itu adalah pembebanan, ya, pembebanan yang sangat serius. Nah, apakah bisa cuma dengan duduk lama doang itu bisa bergeser? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Saya waktu zaman COVID, Pak. Waktu zaman COVID kan saya tetap buka seperti biasa. Karena mungkin saya di antara sedikit orang yang nggak percaya dengan COVID gitu. Karena saya waktu COVID itu sempat terbang ke luar Jawa sebanyak 5 kali. Dan selama 5 kali itu saya bersentuhan langsung dengan penumpang-penumpang dari Cina ya. Bahkan saya sampai mikir, ini saya lagi di Cina atau Cina yang lagi di negara saya gitu ya, saking banyaknya mereka itu. Nah, akhirnya ya itulah. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Nah, jadi gini, ketika COVID itu kan aktivitas banyak yang dihentikan ya. Termasuk kegiatan belajar mengajar itu dilakukan secara daring seperti ini. Tapi kan itu tiap hari, Pak. Dan bahkan menurut para guru itu bisa memakan waktu lebih panjang daripada ketika ketemu offline. Kenapa? Karena murid-murid ini ada yang tepat waktu, ada yang lambat gitu ya. Kemudian nyetorin tugasnya juga seenaknya sendiri. Akhirnya dengan terpaksa para guru, para dosen gitu ya, para pegawai ini menambah jam duduknya. Nah, itu banyak sekali kemudian datang ke sini ya, kita terapi. Curhatnya begitu, Pak, saya semenjak kuliahnya ini daring, ini pinggul saya sakit gitu. Apa namanya, pinggang saya sakit. Dan ada yang sudah sampai ke tahap serius. Nah, waktunya sama tapi kok kualitas masalahnya beda. Dia lebih serius ya kayak Mas Iwan yang bilang tadi. Ya, sama-sama duduk 5 jam misalkan ya. Yang satu pakai dompet, yang satunya lagi tidak. Nah, maka pergeserannya itu akan lebih cepat mereka yang duduknya lama tapi pakai dompet di bawah apa namanya saku belakangnya itu ya. Nah, mungkin karena dia supir atau karena dia apa gitu ya. Dan secara refleks biasanya laki-laki kan seperti itu ya. Tahu-tahu nyimpen aja.
dompet di saku belakang. Kemudian dia duduk di atas itu sehingga membuat apa namanya medannya duduk dia itu tidak rata. Nah, sementara posisi pelvis ini kan sejajar. Jadi tingkat kesejajarannya itu, Pak, kalau kita ukur asalnya itu apa namanya tingkat kesimetrisiannya itu 100%. Ini hebatnya ciptaan Allah tuh luar biasa. Nah, hanya dengan ketika posisinya 100% simetris, inilah kita tenaganya atau performanya akan berada di versi terbaik kita. Nah, tapi ketika itu terjadi pergeseran, ya, maka tandanya muncul tuh sakit pinggul, ya, sakit pinggul. Nah, jadi sebetulnya seperti yang saya sampaikan di awal itu adalah alarm. Nah, jadi yang bermasalah itu ke depannya apa? Yang bermasalah yang disebut sebagai kebakarannya gitu ya. Kalau tadi sakit pinggang itu alarm yang memberitahu akan adanya kebakaran. Nah, sekarang kita tanya kebakarannya itu apa? Nah, yang jadi kebakaran sesungguhnya itu adalah tertutupnya jalur saraf ke organ. Ya, jadi kalau kita lihat bentuknya ya, Bapak Ibu mungkin sudah pernah lihat ya, tulang belakang kita itu di tengahnya ada namanya tuh spinal cord. Nah, spinal cord ini disebut atau diidentifikasi sebagai apa? CNS. CNS itu apa? Central Nerve System atau sistem saraf pusat. Ya, jadi di dalam tulang belakang kita itu ada jalur saraf yang paling besar. Ya, disebut sebagai apa tadi? Spinal cord. Nah, kemudian spinal cord ini ada cabang-cabangnya, Pak. Jadi di antara dua ruas, ruas atas dan bawah itu ada lubangnya. Nah, dari lubang inilah muncul cabang saraf yang disebut sebagai PNS. Nah, kalau di kita PNS itu apa? Pegawai Negeri Sipil. Kalau dalam ilmu anatomi, PNS itu Peripheral Nerve System. Ya, jadi ada cabang besar dari saraf. Nah, inilah yang kemudian bisa tertutup. Nah, bisa tertutup oleh apa? Oleh posisi tulang yang bergeser tadi, ya. Nah, kemudian efeknya apa? Efeknya dia bisa melemahkan organ. Ya, jadi saraf itu kalau ditelusuri sampai ke ujungnya, nah ujung saraf itu namanya otonom, ya, atau ANS. Nah, kalau bahasa fisiologisnya itu disingkatnya ANS. ANS itu apa? Autonomic, ya, Autonomic Nerve System. Nah, di saraf otonomnya inilah dia berujung pada organ tertentu. Nah, misalkan kalau yang subluksasi atau dislokasi itu posisinya kebanyakan di L. L itu apa? Lumbar, ya, atau lumbal. Nah, lumbar itu ada 5, ya. Paling banyak kasus itu di 3, 4, dan 5. Bagi mereka yang banyak duduk. Nah, di situ terdapat saraf terbesar yang ada di tubuh kita itu namanya saraf siatika. Nah, makanya tadi Mas Ikhwan betul tuh, jangan anggap remeh ya masalah sakit pinggang karena dia akan menutup saraf terbesar yang ada di tubuh kita. Namanya saraf siatika. Nah, ciri khasnya apa? Ciri khasnya itu sakitnya asalnya di pinggang, kemudian dia merembet cepat ke bawah. Ke bawah itu ke belakang, ya, lewat hamstring atau paha bagian belakang. Itu namanya hamstring. Nah, kemudian nanti kalau sudah stadiumnya naik, dia akan turun lagi ke tibialis. Tibialis itu apa? Tibialis itu betis. Ya, kemudian nanti dia akan sampai ke ujungnya di plantar fasciitis. Nah, plantar fasciitis itu bahasa kitanya apa? Telapak kaki. Nah, kalau sudah sampai sini, sebetulnya Pak, itu Masya Allah ya, saya sering sekali Pak, ini saya belum lagi ngomong jalan Pak, baru sekedar menapakkan kaki. Iya kan? Namanya kita mau beraktivitas kan kita harus menapakkan kaki ke lantai, ke tanah gitu ya. Tapi baru menapak saja, tek, itu rasanya sudah kayak ditusuk-tusuk. Nah, ini akibat daripada dislok. Nah, jadi sampai seserius itu. Makanya saya sangat mengerti tuh kalau misalkan orang posisinya di atas, maksudnya di lantai atas ya,
kemudian dia takut turun. Kenapa? Karena ketika kita berjalan menuruni tangga, itu berat badan kita itu nambah. Ya, coba aja Pak. Misalkan Bapak turun dari tangga, kemudian di anak tangga yang paling bawah itu disimpan timbangan. Ya, kemudian kita cek 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 turun, kemudian terakhir kita nginjek timbangan. Maka dia akan bergerak melampaui berat badan kita. Bahkan bisa sampai apa namanya, kalau kita jalannya cepat gitu ya, begitu kita sampai di anak tangga paling bawah, kemudian kita simpan timbangan di bawahnya lagi, kemudian kita injek di situ, itu jarumnya akan menunjukkan angka yang bisa 2 kali lipat dari berat badan kita. Ya, makanya kondisi dislokasi pada pinggul atau pelvis yang kita sebut tadi itu bisa menimbulkan sensasi rasa sakit yang sangat luar biasa. Nah, saya juga ada nih. Jadi inget nih, ada salah satu klien saya atau pasien saya, beliau adalah sales manager ya. Sales manager di apa namanya tuh mobil BMW. Nah, BMW ini salah satu mobil mewah ya. Kalau kita beli Avanza cash berapa? 500 juta. Nah, ternyata untuk BMW itu untuk DP-nya aja belum dapat. Ya, DP-nya aja belum dapat gitu ya. Kalau kelasnya BMW ini harganya sudah luar biasa. Nah, apa namanya? Beliau juga naik mobil itu yang pernah saya rasakan. Saya pernah naik juga BMW itu lembut sekali. Bahkan ketika kita melewati jalan beton, ya mungkin Bapak Ibu bisa membedakan ya. Ketika kita melalui jalan beton sama yang aspal. Nah, itu rasanya beton itu akan lebih menghasilkan guncangan, benar nggak? Di apa namanya, di kendaraan kita. Nah, maka kalau motor-motor atau mobil kelas-kelas Avanza itu masih kerasa di kitanya. Ya, tapi ketika kita naik BMW itu hilang, sama sekali hilang. Kita simpen apa namanya gelas misalkan ya, yang ada airnya di dalam mobil itu airnya tidak bergoncang. Ya, luar biasa sekali. Pun demikian, ya, di spek yang sebagus itu pun gitu ya, orang yang sudah punya masalah dengan pinggulnya tetap merasa tidak nyaman. Ya, jadi kalau beliau datang ke sini, diantar sama kadang sama adiknya, kadang sama istrinya, ya beliau nggak berani nyetir sendiri itu. Nah, dianterin, begitu nyampe itu langsung, Assalamualaikum Pak Deddy gitu kan, langsung masuk, langsung lari ke ruang terapi dan langsung tiduran. Ya, saking tidak kuatnya beliau kalau duduk, padahal saya pikir ini apa mobilnya aja sudah segitu bagusnya gitu ya, tapi bisa membuat dia tetap merasakan sensasi rasa sakit yang luar biasa. Nah, sampai beliau lari kan, begitu salam masuk ruangan, langsung lari ke ruang terapi, langsung rebahan. Pak Didi maaf ya saya langsung masuk nih, langsung ini karena nggak kuat gitu. Ya, sampai seburuk itu apa namanya level yang bisa ditimbulkan. Ya, sampai seburuk itu level yang bisa ditimbulkan oleh apa yang kita sebut sebagai sakit pinggang. Nah, jadi nanti apa namanya kerusakan organnya apa nih di jalur otonom. Nah, ini nanti nyambung sama yang kedua, apa itu? Masuk angin, ya, masuk angin. Nah, ternyata organ-organ kita itu selain tadi mendapat suplai informasi dari saraf, ya, juga mereka itu menggantung, ya. Kalau kita lihat usus, kok usus nggak jatuh ke bawah, kok lambung di situ, kok paru-paru, jantung, ginjal dan lain sebagainya, kok semuanya berada di tempatnya masing-masing. Betul tidak? Itu adalah karena mereka punya selaput yang mengikat, ya, membuat mereka nempel. Nah, coba lihat di belakang saya ini ada apa namanya piagam ya yang kita tempelin. Kenapa dia bisa berada di situ terus? Karena dia nempel, karena dia tersambung, terhubung ya. Begitu juga dengan organ-organ kita. Nah, termasuk kalau hubungannya ini dengan lumbar. Jadi lumbar itu, Pak, posisinya di atasnya bujur. Tahu bujur ya? Tadi ada yang dari luar negeri, ada yang dari Malaysia nggak nih? Nggak ada ya, yang dari Hong Kong ada. Nah, saya mau nyebutin satu kata nih. Kalau dalam bahasa Indonesia kan pantat disebutnya itu bujur ya, bokong. Nah, kalau
teman-teman di Malaysia itu pantat itu, mohon maaf nih, artinya adalah alat kelamin wanita. Nah, makanya kalau nyebut pantat itu kaget deh. Kok disebut kata itu ya? Nah, dalam bahasa Melayu, Malaysia itu pantat itu artinya alat kelamin perempuan. Kalau alat kelamin laki-laki itu namanya butuh. Ya, kita butuh apa? Nah, itu mereka kaget nyebut kata itu ya. Nah, tapi ini kayaknya nggak ada nih teman dari Malaysia ya. Nah, jadi lumbar itu posisinya di atas pantat. Atau kalau teman Malaysia nyebutnya itu punggung. Jadi punggung itu bukan ini ya, kalau kita kan punggung yang ini ya. Kalau teman Malaysia itu punggung itu adalah pantat. Yang kita sebut sebagai pantat. Nah, di atas pantat, di bawah rusuk. Jadi kalau kita mau nyari, itu kita raba dulu rusuknya. Nah, sampai rusuk yang paling bawah ketemu, kemudian kita tarik ke belakang. Nah, itu adalah L1 atau lumbar satu. Nah, kemudian terus ke bawah sampai kita apa namanya? Jadi si tulang belakangnya itu kita telusuri. Nah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai kita ketemu dengan tonjolan yang melawan arah. Jadi tonjolan itu kan menghadap ke bawah nih. Tapi nanti yang paling bawah kita akan ketemu dengan tonjolan yang justru menghadapnya ke atas. Tek. Nah, ketika kita sudah nempel dengan tonjolan yang seolah-olah menghadap ke atas, itu namanya kita sudah sampai di sakrum. Ya, sakrum satu. Nah, sementara sebelum itu masih di L. Nah, L itu ada 5. Ya, lumbar 1 sampai 5. Nah, kita telusuri terus. Nah, di situ tempat di mana usus besar, kemudian ginjal, kemudian apa namanya lambung juga itu menempel di situ. Nah, apakah dia akan mempengaruhi kinerja organ itu? Jawabannya sangat mempengaruhi. Ya, jadi kita sering sekali, walaupun ini satu pengalaman empiris ya, disebutnya empiris. Empiris itu ya pengalaman ya. Kalau kita telusuri kemudian apa namanya sampai ke hal-hal yang detail itu namanya EBM atau evidence based medicine ya. Nah, tapi secara empiris saja sudah cukup sebetulnya ya. Karena apa? Karena dampaknya itu kelihatan sangat nyata sekali. Apa yang terjadi pada orang yang sakit pinggang? Efek yang paling dekat itu ada namanya tuh dalam ilmu pencernaan ya. Ini sudah masuk ke pencernaan. Itu bisa memicu namanya balon sigmoid ya. Balon sigmoid itu apa? Eh, Terkumpulnya kotoran di dalam sigmoid. Jadi sigmoid itu Pak tempat terakhir kotoran kita dikumpulkan. Nah, di bawah sigmoid itu ada namanya rektum. Nah, rektum inilah yang kemudian akan mengontrol kapan kotoran ini akan dibuang, ya. Jadi kita menahan BAB, itu yang kita tahan adalah rektum. Nah, di atasnya rektum itu ada namanya sigmoid. Nah, sigmoid ini adalah bagian dari usus besar menurun. Nah, jadi usus besar itu ada 3. Ada yang menaik, ada yang melintang, dan ada yang menurun. Nah, sigmoid ini termasuk bagian dari usus besar yang posisinya menurun dan dia paling ujung bawah. Nah, dia ini sangat terpengaruh oleh kondisi lumbar dan juga sakrum. Nah, ketika lumbar dan sakrumnya ini posisinya bergeser, maka daya dorong atau yang kita sebutnya peristaltik. Ya, peristaltik itu apa? Denyutan usus. Nah, jadi usus itu terus berdenyut mendorong makanan, ya diserap, diserap, diserap sampai ke sigmoid itu sudah jadi kotoran. Nah, kotoran yang isinya ya racun-racun dan pada waktunya dia harus dikeluarkan. Ya, sebagian ini referensi yang saya dapat gitu ya, Pak ya. Nah, 14 jam setelah kita makan, maka kotoran itu udah nyampe di situ. Dan sebaiknya itu dikeluarkan. Atau setidaknya, ya menurut apa namanya, bioritme, bioritme yang apa namanya, umum ya, bioritme yang umum, berapa sih apa namanya, kapan waktu terbaik untuk BAB? Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. BAB itu sebaiknya atau kondisi yang normal itu adalah ketika kita bisa BAB setiap hari pada jam yang sama. Ya misalkan
tiap hari nih kalau kita mau sholat subuh BAB dulu. Nah, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Berarti kita dalam keadaan yang normal. Ya, yang kedua disebut normal itu ketika kita mengeluarkan kotoran itu tanpa ngehejen. Apa ngehejen itu? Apa ngehejen apa ngeden. Ya, mengeluarkannya itu tidak ngeden. Jadi udahlah waktunya sama, kemudian kita mengeluarkannya tidak ngeden. Yang ketiga, kotoran yang dikeluarkan itu mengambang di air, ya, mengambang di air, tidak tenggelam. Nah, jadi kalau kotoran itu mengambang, itu pertanda bahwa absorpsi atau penyerapannya berjalan maksimal. Nah, sehingga kotoran yang terbuang itu sudah benar-benar nggak ada nutrisinya. Ya, kok bisa beda ya? Mohon maaf nih. Kok bisa beda ya? Air itu memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Kita analogikan ke benda lain dulu nih, supaya ada gambaran. Nah, Bapak Ibu coba lihat dua buah telur. Yang satu kacing calang, apa kacing calang itu apa? Busuk ya. Telur yang satu busuk, yang satu bagus. Kalau orang Sunda bilang itu kacing calang. Nah, dua-duanya ini kan memiliki berat yang sama sebetulnya, ya. Tapi kenapa ketika kita sama-sama letakkan ke dalam air, itu air memperlakukannya secara beda, ya. Telur yang kacing calang ini akan mengambang, sementara telur yang bagus itu akan tenggelam. Nah, apa pelajarannya? Pelajarannya adalah di dalam telur yang bagus itu ada nutrisi. Nah, nutrisi ini akan diperlihatkan oleh air dengan massa yang lebih berat bagi air. Meskipun kalau kita angkat pakai tangan biasa ya kurang lebih sama lah. Beratnya segitu-gitu juga gitu kan. Nah, mohon maaf nih. Kotoran juga kurang lebih sama. Beratnya begitu. Tapi kenapa ada yang tenggelam, ada juga yang mengambang? Ya, karena yang mengambang ini tidak ada kandungan nutrisinya. Sehingga nggak ada masaknya. Ya, sehingga air bisa ngangkat. Nah, sementara kalau yang ada nutrisinya itu dia akan tenggelam. Nah, jadi gini, yang disebut normal itu, yang ketiga tadi ya, kategori ketiga itu ketika BAB, kotorannya nggak langsung pas tenggelam gitu ya, tapi dia mengambang di air. Mohon maaf nih, mungkin bisa jadi indikator nih, ya. Tapi nanti jangan ini. Jadi kalau yang mengambang itu artinya sudah terambil nutrisinya. Nah, sementara kotoran yang tenggelam tadi itu kemungkinannya banyak nutrisi yang tidak berhasil terserap, ya, tidak berhasil terserap dan dia ikut terbuang. Tapi jangan panik nih, mohon maaf nih. Wah, ini tenggelam nih kotorannya. Berarti masih ada nutrisinya nih, terus diambil lagi. Nah, itu nggak boleh ya. Nggak usah panik begitu. Ya, ini hanya memperlihatkan sesuatu yang disebut tidak normal. Nah, kedepannya gimana? Kalau di balon sigmoidnya atau di sigmoid yang tempat kotoran tadi, kemudian terjadi keterlambatan pembuangan. Ya, sudah mulai nih, kok biasanya jam 5 sudah keluar, ini kok sudah jam 8 masih belum ada tanda-tanda keluar, gitu ya. Nah, ini harusnya sudah jadi alarm nih. Kemungkinannya sigmoidnya itu ada sisa dari yang kemarin, ya, itu belum bisa terbuang. Nah, kalau sisa ini tertinggal dalam waktu lama, dia bisa mengeras, dia bisa mengering. Kok bisa kering padahal dia di dalam tubuh? Karena dinding usus kita itu ada namanya villi. Villi ini adalah ujung pembuluh darah yang terus-terusan mengambil nutrisi dan air dari kotoran kita. Nah, maka semakin lama dia menempel di dinding usus, terutama di sigmoid itu, maka dia akan semakin mengeras, semakin lengket. Ibaratnya besi itu muncul karat ya, namanya mukoid. Nah, karat yang ada di dinding usus ini namanya mukoid. Dan ini bisa dipicu awalnya dari apa tadi? Dari pergeseran. Ya, pergeseran lumbar, sakrum, dan juga pelvis. Nah, efeknya apa, Pak? Kalau kelamaan, kemudian muncul cuaca dingin, entah itu hujan-hujanan, atau lama terpapar AC, nah sehingga
darah yang mengalir ke sana itu kondisinya dingin dan mendinginkan usus. Nah, ketika usus dalam keadaan dingin, maka mukoid ini akan berfermentasi. Nah, ketika fermentasi ini muncul apa yang disebutnya itu kalau dalam bahasa istilah ya. Nah, sebetulnya di anatomi itu punya istilahnya sendiri. Itu namanya pocket bowel, ya. Pocket bowel kalau kita searching di Google pocket bowel itu munculnya mangkok. Nah, tapi sebetulnya ada penggunaan istilah ini untuk apa? Untuk munculnya gelembung-gelembung angin di usus besar kita. Nah, kalau dalam bahasa medis itu disebutnya apa? Diverkulitis. Nah, diverkulitis ini adalah sekumpulan angin yang dihasilkan oleh sigmoid kita gara-gara apa tadi? Kotorannya tidak terbuang. Nah, kemudian nanti angin ini akan terambil oleh darah. Nah, inilah kemudian menjadi awal terjadinya masuk angin. Ya, jadi angin itu bukan karena kita naik motor, terpapar angin, kemudian anginnya masuk ke dalam tubuh kita, bukan. Ya, kalau memang angin itu bisa masuk lewat pori-pori kulit kita, ya mungkin kita naik motor tuh dari Bandung sampai Majalaya, badan kita sudah segede kebo. Kenapa? Karena anginnya masuk lewat pori-pori kan gitu ya. Analoginya kayak ditiup gitu. Nah, bukan. Jadi angin itu asal muasalnya dari kotoran yang ada di usus, kemudian lama tidak terbuang, ya, sehingga dia terambil oleh pembuluh darah. Nah, cuma bedanya, Pak, ini ada perbedaan antara angin atau dalam bahasa kerennya itu angina pectoris. Angina pectoris kalau bahasa kita masuk angin karena memang masuk angin itu cuma ada di Indonesia, Pak. Jadi orang-orang Malaysia, Singapura kalau kita ngomong ini bisa masuk angin itu bingung kok masuk angin apa masuk angin ya. Nah, mereka menyebutnya apa? Angina, angina pectoris. Nah, tapi ya sebetulnya sih yang dimaksud itu juga gitu ya. Cuma orang Indonesia punya istilahnya sendiri dibandingkan orang luar Indonesia. Makanya mereka agak bingung sikit lah ya. Bingung sikit-sikit gitu. Nah, perbedaannya adalah kalau angin itu bergeraknya ke atas, ya. Beda dengan air atau berlawanan dengan air. Air ini kalau kelebihan air di tubuh kita atau terjadi kerusakan ginjal, maka akan muncul namanya edema. Ya, edema itu pembengkakan oleh eh, kelebihan air. Nah, edema ini akan terjadi di bawah, di kaki. Karena memang air itu sifatnya turun. Nah, beda dengan angin. Kalau angin itu sifatnya naik ke atas. Nah, maka gejalanya itu justru akan muncul di tubuh bagian atas. Ya, di mana tuh? Di kalau dalam bahasa kitanya itu ada satu otot yang posisinya di atas, tapi dia melingkupi tiga bagian. Apa tuh? Namanya otot trapezius. Nah, trapezius itu dia melingkupi leher bagian belakang, kemudian ke sampingnya itu di pundak, kemudian ke bawahnya itu belikat. Nah, ini menjadi tempat menumpuknya angin, ya. Maka sering sekali tuh kalau saya mijit, nah di PTB Gerbang Angin nih nanti yang saya akan ajarkan lah ya, insya Allah. Nah, itu kita pijit di situ, Pak, di trapeziusnya, ya. Itu walaupun baru di apa namanya eh, persimpangan. Nah, jadi bentuknya gini ya. Ini leher, ini pundak. Nah, di sekitar sini ya. Kita ambil di sini. Nah, kita tekan pakai jempol. Baru sedikit saja tekanan itu sudah langsung sendawa. Ya, gitu ya. Dan saya sering sekali tuh kalau sudah memijit orang pakai jurus gerbang angin itu orangnya bisa sendawa berpuluh-puluh kali ya atau bahkan ada yang di atas 100 kali. Ya, kenapa bisa begitu? Karena ya memang terdapat angin sebanyak itu di dalam tubuhnya. Nah, ketika kita stimulasi dengan cara yang tepat ya, jadi sebetulnya yang kita lakukan itu bukan mengeluarkan anginnya ya, tapi menstimulasi tubuh untuk membuang sendiri kelebihan angin. Nah, jadi cara tubuh kita membuang apa-apa yang tidak diperlukan yaitu namanya opsonisasi.
Ya, opsonisasi itu adalah proses alami tubuh untuk membuang apapun yang tidak diperlukan oleh tubuh atau apapun yang tidak semestinya ada di tubuh kita. Itu namanya opsonisasi. Nah, jadi pijatan kita itu memicu reaksi itu, ya. Tapi harus tepat titiknya, harus tepat juga tekanannya. Nah, nanti kita ajarin gimana sih Pak caranya. Nah, nanti tanya Mas Irwan kapan nih jadwalnya kan gitu ya. Atau tanya Mas Tommy. Ya, kalau mau solusi ya kita akan kasihnya di situ kan. Kalau di sini gimana caranya ya? eh saya nggak bisa membimbing kalau cuma lewat video seperti ini kan. Nah, jadi harus saya tunjukin titiknya di mana, caranya bagaimana, kemudian tekanannya seberapa, itu kan harus detail ya. Namanya juga belajar kan gitu. Nah, kalau nggak detail kan nanti nggak bisa dipahami kan sayang ya. Nah, tapi kalau sudah kita ajarkan, insya Allah saat itu juga bisa diamalkan. Ya bahkan ini nih pengalaman kita ya. Kalau pelatihan itu entah itu yang di gerbang angin atau di gerbang surgawi gitu ya. Itu sering ya Mas Tommy, Mas Ikhwan itu peserta itu ngomong saat itu juga. Yang kemarin di apa namanya pelatihan gerbang surgawi itu kan. Nah, habis dipakai praktek sama temennya itu ya kekuatan ereksinya langsung nambah saat itu juga gitu ya. Bahkan ada yang pas pulang naik motor itu sepanjang jalan itu bangun terus katanya. Kenapa? Karena jalurnya udah dibuka. Nih Pak Deddy, saya pas pulang dari tempat pelatihan ke rumah itu udah langsung bangun katanya. Ya itu karena udah lama mampet dia ya. Begitu dibuka itu inget istri aja sudah langsung bangun gitu ya. Nah, ada juga tuh ketika yang kita ajarkan adalah gerbang angin dan sakit pinggang, itu peserta banyak yang bilang, "Ya, ini pinggang saya langsung enteng gitu ya." Bahkan ada yang, ah nih saya nanti pulang dari sini nggak mau naik motor, Pak. Lah, kenapa? Pinggangnya enteng, saya mau lari saja katanya ya. Saking ringannya. Ada juga nih yang ketika sudah kita praktekin tuh sakit pinggangnya, ada salah satu peserta itu bolak-balik tuh, kayak orang bingung. Saya perhatiin, ini satu orang nih agak aneh tingkahnya gitu, seperti bolak-balik nyari sesuatu gitu ya. Saya tanyain, Bu, Bu, ngapain nih bolak-balik dari tadi? Ini Pak Didi, saya lagi nyari timbangan. Oh, nggak ada di sini, nggak ada timbangan. Ini tempat pelatihan kan gitu ya. Memang nggak disediakan timbangan. Emang kenapa mau ditimbang? Karena sejak habis dipijit itu Pak, perasaan gitu ya. Perasaan saya kok kayak berat badan saya turun 10 kilo katanya. Ringan sekali. Saya bilang ya nggak mungkin lah, masa dipijat 1 jam berat badan langsung turun 10 kilo ya nggak mungkin gitu ya. Kalaupun ditimbang ya akan tetap sama gitu. Nah terus kenapa badan saya jadi ringan? Kata dia gitu ya. Itu karena konstruksi tubuhnya diperbaiki. Nah, ketika konstruksi tubuhnya diperbaiki, maka beban berat badan, aktivitas, dan barang bawaan itu akan tersebar merata ke seluruh tulang. Karena tulang itu memang tugasnya menahan beban. Nah, kemarin itu adalah karena bebannya nggak merata. Yang berat dapat berat banget, yang enggak malah enggak sama sekali. Nah, akhirnya yang berat ini keberatan, yang enggak ini harus ngimbangin. Ya, jadi seolah-olah berat badan kita itu nambah ya dengan posisi pinggul yang nggak simetris tadi, sensasinya seolah-olah badan kita ini lebih dari yang muncul di angka timbangan. Munculnya 80, tapi di bawah gerak rasanya seperti 100. Ya, padahal bukan 100, itu adalah karena posisinya tidak pas. Contoh gini deh, contoh ya, Bapak Ibu pernah lihat orang yang mikul, ya, orang yang mikul beban, bawa kayu kek atau apa kek ya, kenapa dia bisa mikul sampai jarak jauh? Karena dia meletakkan pikulannya di tengah. Coba geser sedikit, 1 senti saja. Ya, yang tadinya tek di tengah, kita geserin ke depan 1 senti. Apa yang terjadi? Tiba-tiba bawaan itu seolah-olah sekian kali lebih berat. Bisa kebayang tidak? Orang angkat besi. Nah, itu yang di gym tuh. Angkat besi itu sampai ke angkat ke atas. Kenapa bisa?
Karena dia posisinya di tengah. Coba digeser sedikit, agak ke sebelah kirian. Ya, jadi posisinya tidak di tengah nih. Geser ke agak lebih dekat ke kiri. Misalkan seperti itu ya. Sok angkat. Bisa nggak? Nggak akan ada yang kuat. Seolah-olah beban itu lebih berat dari yang sesungguhnya. Bisa dibayangkan nggak? Nah, itulah yang disebut sebagai sakit pinggang dan masuk angin. Nah, apa masuk angin itu bisa seserius apa sih? Kalau yang sakit pinggang kan tadi udah ya, ya seserius itu bahkan turun dari tangga nggak sanggup, seolah-olah dia tertahan di rumahnya sendiri. Ya, itu sebetulnya belum level terburuknya sebetulnya ya. Kalau yang kayak gitu tuh ada lagi yang level terburuknya itu sampai nggak bisa jalan. Ya, bahkan kalau bangun tidur itu sudah wah siksa sekali. Nah, kalau masuk angin itu apa? Level tertingginya. Nah, yang pertama itu bisa terjadi vertigo. Tahu vertigo ya? Vertigo itu sensasi seolah-olah dunia ini berputar. Bahaya nggak? Sangat bahaya. Nah, saya pernah dapat pasien itu apa namanya vertigo ya. Dan vertigonya muncul saat dia pulang kerja. Jadi dia naik motor, pulang dari pabrik, tiba-tiba di tengah jalan dia merasakan sensasi seolah-olah dunia ini muter gitu. Padahal ya enggak. Ya, tahu-tahu dia nyebrang ke tengah gitu. Wah, sampai hampir tabrakan sama angkot. Ya, untung angkotnya itu sigap tuh supirnya. Langsung ngerem, langsung klakson. Dibentak, ibu kenapa ini ujuk-ujuk muntah saya sembarangan. Dia nggak tahu bahwa sebetulnya si ibu ini sedang kambuh vertigonya. Ya, wah maaf Pak. Akhirnya untung ya ketemu sama rekan kerjanya karena dia belum terlalu jauh dari pabrik tempat dia kerja, dibonceng. Ibu kenapa? Oh ini muteran tuh vertigo nih. Harus dibawa ke Ustadz Dedi katanya. Ya, untung saya lagi ada di rumah gitu ya. Saya lagi ada. Pak Dedi ini tolong ini nih apa si ibu saya cek di cervicalnya. Nah, saya cek juga trapesiusnya. Wah, ini vertigo nih. Kemudian saya ambil tuh gerakan gerbang angin. Nah, habis di terapi pertama itu dia sendawa. Dan sendawanya itu mungkin lebih dari 50 kali gitu ya. Gitu terus. Nah, kemudian saya benerin juga tuh yang jurus sakit pinggangnya saya ambil. Karena beliau apa namanya banyak ngangkat ya karena kerja di pabrik itu ya ngangkat-ngangkat barang gitu walaupun kan cuman 15 kilo atau 20 kilo kan enteng. Enteng itu kalau sekali dua kali Pak. Ini dia ulang-ulang tiap hari. Ya memang kerjaannya itu. Jadi barang-barang yang beratnya 15-20 kilo itu bisa dia angkat ratusan kali selama dia kerja gitu ya dalam sehari. Apalagi kalau kerjanya bertahun-tahun. Nah makanya ini sebaiknya satu paket memang ya sakit pinggang dan gerbang angin itu satu apa namanya peristiwa plus dampaknya ya peristiwanya itu pinggul dampaknya itu angin ya jadi nggak bisa dipisahkan ya sebaiknya jangan dipisahkan makanya kita lakukan tindakan dengan sakit pinggang langsung dilanjut ke gerbang anginnya gitu makanya Mas Tommy juga nih pelatihannya harus dua nih dalam satu hari. Betul tuh. Karena Mas Tommy juga terapis yang berpengalaman gitu ya. Jadi ketika apa namanya diskusi itu udah langsung nyambung nih dalam satu hari nih harus dua beres nih. Kira-kira cukup nggak waktunya? Insya Allah cukup ya. Insya Allah cukup untuk apa namanya mengajarkan dua ya untuk apa namanya sakit pinggang dan juga gerbang angin. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu bisa menyumbat di jantung. Jadi salah satu sumbatan yang bisa terjadi di pembuluh darah kita itu adalah disebabkan oleh angin. Nah, bahkan ada tapi saya lupa lagi tuh salah satu sensei yang mengatakan nih, ini pendapat beliau saja ya, entah itu pengalaman beliau atau apa istilahnya tuh memberikan satu sensasi ketakutan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena beliau membuat statement begini dan saya baru baru dengar yang kayak gitu tuh. Apa? Itu orang kalau sudah masuk angin, Pak, itu kalau dikeluarin anginnya, anginnya itu cukup untuk meniup balon sampai besar, ya, itu sebanyak 5 balon katanya. Wih,
Sebanyak itu Pak? Iya. Dari mana tahunya? Saya sendiri itu bukan statement saya ya. Saya masih bertanya-tanya. Tapi ya bisa saja sampai ke level itu. Karena saya pernah mendapati, walau alam ya, itu sudah berapa balon ini cuma ilustrasi beliau saja kepada saya ya. Beliau mengatakan itu tadi, ini kalau anginnya dikeluarin Pak, kemudian dimasukin ke balon itu cukup untuk meniup 5 balon sampai besar. Nah, yang pernah saya dapati orang nggak bisa buang angin, ya nggak bisa kentut sampai 3 hari, 4 hari itu kondisinya, muter terus nggak berhenti berhenti. Yaitu 3 hari, 3 malam tidak tidur, tidak makan. Pokoknya seolah-olah perutnya ini seperti balon yang lagi ditiup. Memang betul, saya pernah mendapati beberapa kali yang seperti itu. Ya, tapi apakah jumlahnya sebanyak itu atau tidak saya nggak tahu. Tapi yang jelas sensasinya itu menyiksa sekali. Ini orang kenapa Pak? Nggak bisa kentut, ya. Oh gitu. Akhirnya kita ini kan ya, termasuk juga Pak Bintang 2 yang kemarin itu di sesi terakhir kan beliau tidur. Kemudian pas bangun, dia bilang sama saya, Pak Deddy kayaknya saya pengen buang angin nih. Saya bilang, nggak apa-apa Pak, dikeluarin aja itu kalau nggak dikeluarin bahaya. Beliau diam. Ternyata nunggu sampai saya selesai gitu ya. Saya selesai semuanya, kemudian saya sudah bilang, Pak, sudah selesai dan saya menjauh sekitar 2 atau 3 meter. Ternyata beliau nahan juga tuh. Mungkin nggak enak sama saya ya. Beliau tahan, begitu saya menjauh sekitar 3 meter dikeluarin. Dan itu panjang itu. Tut, kayak suara kereta api. Wah, gimana Pak Haji rasanya? Oh, enteng sekali nih badan saya. Jadi ya itu kemungkinannya kalau nggak keluar lewat atas ya lewat bawah. Ya, tapi memang harus dikeluarkan mau nggak mau. Karena kalau disimpan terus di dalam tubuh itu bisa menimbulkan dampak kesehatan yang sangat serius. Meskipun ya di dalam keseharian kita orang juga masuk angin biasa dikerokin juga sembuh gitu ya. Kerok itu bisa mengurangi tapi tidak bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena kerok itu di permukaan kan, di kulit. Ya memang kalau angin-angin yang posisinya di kulit dipegang rasanya linu, digesrek rasanya sakit, nah itu ada anginnya. Begitu digesrek sampai merah, anginnya keluar. Itu betul. Tapi hanya angin yang di permukaan. Nah, sementara angin yang di dalam caranya gimana? Ya harus lewat itu tadi. Entah itu sendawa, entah itu kentut. Ya, apa namanya, buang angin deh. Gitu. Ya. Nah, saya sempat juga tuh sama seseorang waktu di Blitar. Saya pijit, ini nggak keluar. Kemudian saya tinggalin dia. Saya bilang gini, Pak, nanti kalau ada yang keluar, hitung ya berapa kali saya bilang gitu. Apa tuh Pak yang keluar? Pokoknya hitung aja. Nanti ada yang mau keluar kata saya tuh. Pokoknya duduk aja di sini. Saya tinggalin. Saya ngobrol, ngopi sama temen gitu ya. Kemudian sekitar 15 menit saya balik lagi. Terus saya tanya, berapa kali Pak? 21 Pak Deddy. Dia kentut sebanyak 21 kali. Dan saya memang udah memprediksi ini akan keluar nih. Ya, kemudian saya suruh dia duduk dan saya bilangin nanti kalau ada yang keluar jangan ditahan, tapi hitung berapa kali keluarnya. Ya, dia sempat bingung nih yang keluar apa nih. Iya, tunggu aja nanti ada yang keluar saya bilang. Nah, saya menyingkir sedikit karena saya tahu yang keluar itu ya apa namanya bom itu ya. Nah, palingan nih Pak Deddy menjauh gitu ya. Nah, kemudian begitu saya balik saya tanya dia langsung jawab tuh dalam hitungan detik langsung jawab. Berapa kali nih? 21. Oh, 21. Gimana rasanya? Enak ngemplong katanya. Ya, itu ya apa namanya? Metode pemijatan gerbang angin dan sakit pinggang. Jadi dua-duanya itu saling berkorelasi. Nah, kesimpulannya apa? Sakit pinggang atau subluxasi di area pinggul, pinggul itu nanti pelvis sama lumbar. Ya, pelvis sama lumbar bergeser menimbulkan sensasi rasa sakit di jalur sarafnya dan menimbulkan sensasi tertahannya BAB di jalur dalam. Nah, jalur dalam itu apa? Usus besar. Nah, meskipun selain usus besar juga bisa terdampak. Ya, cuman yang paling dekat dengan apa namanya pergeseran tulang lumbar dan pelvis itu adalah tulang belakang. Ya, meskipun selain usus besar itu reproduksi. Ya, reproduksi juga bakal kena. Tapi nanti tekniknya beda. Kalau itu dengan
PTB Gerbang Surgawi yang hari pertama kalau nggak salah ya. Jadi nanti 2 hari ada 3 yang akan kita ajarkan. Hari pertama itu teknik gerbang surgawi untuk bikin suami lebih jos, istri juga lebih subur dan bisa lebih menikmati ya, karena suplai darah ke saraf di bagian kelaminnya itu akan maksimal. Nah, jadi termasuk ibu-ibu atau para istri yang sulit mendapatkan kepuasan saat berhubungan, itu insya Allah gitu ya, setelah dipijit dengan gerbang surgawi itu akan ini, bahkan ada beberapa yang setelah diterapi itu bisa dapat multiple. Nah, multiple itu apa? Bisa mendapatkannya sampai lebih dari 2 kali. Ya, itu karena memang ya ketutup. Kalau ke laki-laki jadi lama gitu ya. Jadi cepat. Kalau ke perempuan jadi lama. Nggak dapat-dapat. Kalau ke perempuan kok, ke laki-laki kok jadi cepat gitu ya. Sehingga dari sini timbullah kesalahpahaman antara suami dengan istri yang dua-duanya sama-sama nggak tahu ini masalahnya apa, cara ngatasinya gimana gitu ya. Nah, itu ya kalau gerbang angin sama apa namanya sakit pinggang itu di hari kedua insya Allah. Nah, cuma tanggalnya ini eh, beberapa kali dikonfirmasi ya Mas Ikhwan, tanggalnya Mas Tommy itu bisa difikskan ke teman-teman karena saya sendiri ya nggak tahu karena kan Mas Tommy sama Mas Ikhwan nih yang tahu jadwal tempatnya ya, memungkinkannya di bulan Juli kah atau di bulan Agustus ya, nanti saya serahkan lah ke Mas Ikhwan sama Mas Tommy. Oke, mungkin itu ya Mas Ikhwan ya. Silahkan barangkali ada yang mau bertanya atau ada informasi yang perlu disampaikan. Oke, waktunya saya kembalikan ke Mas Ikhwan sama Mas Tommy. Silahkan. Baik, terima kasih Baik, ya Pak Devi sudah memberikan eh, informasi keilmuan yang luar biasa ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Tommy untuk memberikan kabar gembiranya dan pengumuman-pengumuman lainnya. Wah, Kepada iya. Mas Tommy, silakan. Iya nih, ada diskon khusus katanya Mas Tommy itu. ya, makasih banyak nih Abah Dedi, Masya Allah sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ke kita semua. Makasih banyak Ustaz Ikhwan. Dan terima kasih banyak buat teman-teman ini. Alhamdulillah ya, kita memang malam hari ini hanya menyiapkan Zoom-nya untuk 100 orang, tapi ternyata dari tadi banyak yang tidak kedapatan masuk ya. Jadi peserta udah 100 lebih, tapi tidak kedapatan masuk. Nah, buat teman-teman yang sudah berhasil join, nah ini alhamdulillah bisa ikut dalam sesi Zoom di malam hari ini ya. Nah, di kesempatan malam hari ini teman-teman, sebelum kita masuk ke tanya jawab, silakan buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar masuk angin ya, kemudian juga seputar sakit pinggang, termasuk di dalamnya bisa juga ditanyakan terkait saraf kejepit, karena itu juga menjadi salah satu pembahasan kita. Silakan teman-teman tulis di kolom chat. Nanti insya Allah pertanyaannya akan kita coba bahas satu persatu dan langsung akan disampaikan oleh Abah Didi. Ya alhamdulillah beliau sangat berpengalaman untuk menjawab ya beberapa pertanyaan terkait ini. Karena pengalaman terapi beliau itu udah Masya Allah ya, sudah banyak sekali ya, karena beliau bukan orang baru dalam dunia kesehatan holistik ya. Beliau ini udah 15 tahun lebih ya berkarir di dunia terapi kesehatan holistik. Jadi insya Allah udah banyak ini ya makan asam manis di dalam dunia penterapian. Dan sudah lebih juga dari 15 tahun beliau mengajar. Nah, jadi bukan orang baru yang tiba-tiba 1 tahun kemarin baru mengajar gitu ya, tapi sudah 15 tahun beliau mengajar. Nah, salah satu tekniknya insya Allah akan dibagikan oleh kita semua dalam sebuah kelas yang kita coba adakan, dan langsung beliau yang mengisinya gitu ya. Jadi langsung tekniknya beliau yang meramu ya, beliau yang menemukan. Artinya bukan teknik yang secara umum ada di banyak tempat, tapi memang teknik ini beliau yang meramunya ya, dan langsung akan diajarkan oleh beliau sendiri, sehingga sanad keilmuannya jelas. Dan di grup juga sampai hari ini konsultasi diskusi terkait teknik-teknik
yang sudah kita adakan trainingnya juga masih berlangsung. Nah, malam hari ini saya mau kasih informasi sedikit buat teman-teman terkait jadwal training terdekat yang insya Allah akan kami laksanakan. Yang pertama, kita bersama Abadedi itu punya 2 jadwal training. Yang pertama adalah training PTB gerbang angin, sakit pinggang dan saraf kejepit. Nah, jadi 3 kasus gerbang angin, sakit pinggang dan saraf kejepit dibahas dalam satu kelas. Dan itu belajar 1 hari full. Ya, jadi 3 kasus tadi itu yang saya sebutin dibahas dalam satu kelas dan dipelajari selama 1 hari full. Itu yang pertama jadwalnya. Kemudian jadwal yang kedua adalah PTB Gerbang Surgawi. Nah, ini dibahas 1 hari full juga dan sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh beliau. Saya izin untuk share salah satu informasinya, termasuk ini adalah jadwal terbaru yang diadakan oleh Akademi Holistik Indonesia. Tadinya training ini dijadwalkan bulan Juli, tapi qadarullah ada beberapa kendala, jadi tidak bisa kami adakan di bulan Juli ini. Nah, terpaksa kita reschedule ke Agustus, tapi kita berharap teman-teman justru semakin leluasa untuk bisa ikut karena teman-teman bisa menabung, ya, bisa nyicil, bisa DP dulu, ya, DP-nya bisa Kak, saya ada cuma 100.000 Kang. Ya udah nggak apa-apa, bilang aja. Nanti DP dulu, amanin kuotanya, amanin slotnya supaya tidak habis ketinggalan atau tidak habis gitu ya oleh teman-teman yang lain. Nah, nanti sisanya teman-teman bisa cicil, ya, bisa dicicil. Nah, insya Allah malam hari ini saya akan tambahkan promonya selain yang ada di flyer yang ada di hadapan teman-teman. Nah, ini jadwal terbaru kita. Jadi teknik PTB Gerbang Surgawi sakit pinggang dan saraf kejepit insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 22 Agustus 2026 ya, dan tempatnya sudah kita booking, sudah kita DP. Nah, tempatnya itu nanti ada di Aula Taman Herbal Insani Depok, Jawa Barat. Nah, jadi teman-teman di sini sebuah wahana bermain atau wahana rekreasi, tapi di dalamnya ada aula. Nah, kita sewa aulanya, jadi nanti teman-teman masuk ke sananya gratis, ya, tentu untuk khusus peserta ya. Nanti kalau ada yang mau ngajak keluarga, teman-teman belajar, keluarganya rekreasi juga bisa. Nanti tinggal bayar uang masuknya aja. Nah, ini tanggal 22 Agustus 2026. Biaya normalnya 1.300.000 untuk yang offline. Dan bagi teman-teman yang di luar Jabodetabek, ini kita sediakan juga sarana online dan belajar via Zoom, ya. Nanti sudah dapat full rekaman dan juga video tutorial gerakan. Nah, jadi yang spesial di Akademi Holistik itu adalah teman-teman bukan hanya dapat materi pembelajaran, dapat sertifikat, dapat rekaman, tapi juga dapat video tutorial. Nah, ini jarang ada di lembaga training lain. Tapi di Akademi Holistik Indonesia, teman-teman nanti dapetin. Nah, offline-nya berapa? Offline-nya dari 1,3, khusus untuk 30 orang pertama yang daftar, kita kasih harga 750.000. Oke, 750.000, diskonnya lebih dari 40%. Nah, yang online dari 1.100.000, teman-teman dapat 600.000 aja. Jadi harganya dapat potongan lebih dari 40%. Nah, buat yang daftar hari ini atau maksimal besok, ya, minimal DP dulu 100.000 nggak apa-apa. Teman-teman kita diskon 50.000 lagi. Jadi yang offline cukup bayar 700.000 aja, yang online cukup bayar 550.000. Silakan Ustadz Ikhwan tulisin nomornya di kolom chat, biar teman-teman nanti bisa langsung japri Ustadz Ikhwan. Daftarnya ke Ustadz Ikhwan ya, ke MC yang tadi membuka acara ini. Silakan teman-teman hubungi langsung Ustadz Ikhwan, bilang aja Ustadz saya mau langsung DP gitu aja. Ya, nanti dikirimin nomor rekeningnya, DP 100.000 dulu aja nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa ngamanin slotnya dulu, ya. Hanya hari ini dan besok aja. Sisanya gimana, Kang? Nanti cicil, nggak apa-apa. Santai aja sama kita. Yang penting sebelum pelaksanaan training nanti bisa dilunasi. Oke, ini untuk kelas yang PTB Gerbang Angin, sakit pinggang dan saraf kejepit. Nah, di hari yang berbeda, tapi di tempat yang sama, kita ngadain juga namanya PTB Gerbang Surgawi. Tadi udah dibahas sama Abah Dedi ya.
sekilas mengenai tentang PTB Gerbang Surgawi itu apa. Jadi PTB Gerbang Surgawi ini teknik terapi untuk kejantanan pria dan wanita. Dan nanti teman-teman diajarin dua teknik dalam training ini. Satu teknik terapi mandiri, sama yang kedua teknik terapi untuk menterapi orang lain. Jadi yang saat ini lagi ada keluhan tersebut, yaitu bisa buat dirinya. Tapi kalau teman-teman seorang terapis atau seorang praktisi kesehatan pengen menterapi orang lain, maka bisa juga karena nanti diajarin teknik bagaimana teknik menterapi orang lain. Dan alhamdulillah saya ya tinggal di Bogor, udah buka layanan ini di rumah dengan menggunakan teknik yang digunakan atau diajarkan oleh Abah Dedi, dan itu efeknya lumayan ya, sangat-sangat lumayan ke pasiennya ya. Jadi bisa langsung dirasain gitu ya. Nah, ini teman-teman harinya beda di hari Minggu ya. Kalau tadi untuk PTB Gerbang Angin di hari Sabtu, nah ini yang Gerbang Surgawi di hari Minggu tanggal 23 Agustus. Tapi tempatnya sama. Tempatnya sama. Jadi yang mau ikut satu kelas saja boleh. Kalau mau ikut dua-duanya boleh nggak Kang? Boleh. Nggak apa-apa. Ini juga sama, diskonnya sama kayak PTB Gerbang Surgawi. Silakan teman-teman pilih. Mau ikut yang PTB Gerbang Angin boleh, mau ikut PTB Gerbang Surgawi boleh. Ya, harganya sama, offline-nya 750, online-nya 600. Khusus yang daftar hari ini dan besok, kita kasih diskon tambahan potongan 50.000 ya, minimal DP aja dulu biar ngamanin slotnya. Khusus pendaftaran hari ini dan maksimal besok. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau ikut dua kelas tadi bisa nggak Kang? Bisa. Ya, buat teman-teman yang mau ikut dua kelas tadi bisa, dan kita kasih tambahan diskon lagi. Jadi buat teman-teman yang mau ikut satu training ini biayanya ya, mau PTB Gerbang Surgawi atau PTB Gerbang Angin silahkan. Ya, offline-nya tadi tuh 750, online-nya 600. Kalau ikut dua training gimana? Nih, kita diskon offline-nya yang tadinya 2.600.000 jadi 1.400.000 ya. Yang tadinya 2.200.000 jadi 1 juta buat yang online. Jadi ini sudah harga diskon, dan khusus yang daftar di hari ini dan besok, teman-teman chat aja Ustadz Ikhwan kalau mau ikut dua training, nanti insya Allah akan dapat diskon spesial. Bilang aja Ustadz saya mau ikut dua training, minta diskon spesialnya gitu ya. Nanti insya Allah akan langsung disampaikan oleh Ustadz Ikhwan. Dan ini promo yang kita tambahkan buat teman-teman yang ikut dua training. Yang pertama dapat 2 sertifikat sekaligus. Yang kedua dapat penginapan gratis. Artinya bisa menginap di tempat. Jadi teman-teman tidak perlu cari hotel atau cari tempat penginapan lain dan itu berbayar, nggak usah. Jadi teman-teman sudah gratis menginap di lokasi ya, bareng-bareng dengan kita nanti. Kemudian selama kegiatan acara makannya ditanggung, dapat makan 4 kali. Jadi mulai dari siang, malam, pagi dan siang teman-teman dapat makan, total 4 kali. Jadi udahlah tinggal fokus saja belajar, makan dikasih ya, terus tidur juga di kita inepin gitu ya. Dan sayangnya promo ini kita berlakukan hanya untuk 30 orang. Dan sekarang itu yang daftar sudah 10 orang kalau tidak salah, jadi sisa 20 orang lagi. Silakan buat teman-teman yang mau ambil kesempatan ini bisa daftar sekarang juga ya. Mau ikut satu kelas boleh, mau teman-teman ikut dua kelas juga boleh. Nah, izin saya memberikan cuplikan salah satu kegiatan kita waktu di Bandung ya. Kemarin kita ngadain di Bandung, alhamdulillah total itu ada sekitar 50 lebih lah. 50 lebih peserta yang mengikuti training PTB Gerbang Surgawi. Waktu itu di Bandung tuh PTB Gerbang Surgawi itu ya. Dan itu Masya Allah pesertanya alhamdulillah banyak yang puas, karena bukan hanya bisa menterapi orang lain, tapi mereka juga merasa jauh lebih sehat ya. Ini saya coba ambil cuplikan videonya saat training di Bandung.
Silakan buat teman-teman yang mau daftar bisa langsung menghubungi Ustadz Ikhwan ya, mumpung kita masih ada kesempatan ya. Jadi kita kasih promo spesial tambahan buat yang daftar hari ini dan besok. Silakan Ustadz Ikhwan bisa ditulis ya nomor teleponnya di kolom chat. Buat yang mau tanya silakan tulis di kolom chat juga. Kita bacakan satu persatu. Oke, punten ini ada nge-lag dikit. Sambil nunggu nih rada nge-lag, saya masuk ke pertanyaan ya. Buat yang udah jadi alumni Akademi Holistik itu ada diskon spesial ya. Nanti bilang aja sama Ustadz Ikhwan kalau teman-teman udah alumni kita. Jadi Akademi Holistik ini nyediain beberapa training ya. Nah, teman-teman bilang aja saya alumninya. Untuk jadwal di tempat lain belum ada teman-teman ya. Daripada nungguin lama, mending daftar online dulu kalau misalkan tidak sempat ke lokasi ya. Jadi lebih baik daftar online dulu aja. Nanti kalau kita ada di lokasi teman-teman, teman-teman bisa risit. Kalau risit itu nggak bayar full, nanti cukup bayar akomodasinya doang. Lebih enak begitu ya daripada nungguin lama, nggak bisa dipraktekin. Kan kalau nungguin sekarang istri bahagia duluan ya gitu ya. Abadi dia. Jadi kan kalau Betul, nungguin betul, betul. nanti ngadain Iya, berapa bulan lagi kelamaan itu mah. iya, Kalau ngikut sekarang kan bisa teman-teman bisa langsung praktekin ya. Kemudian bisa menterapi orang lain juga ya, terutama keluarga sendiri atau pasangan sendiri. Nah, itu jadi manfaatnya bisa langsung dirasakan gitu ya. Dan alhamdulillah gitu. Teman-teman ikut training baik yang PTB Gerbang Angin dan Gerbang Surgawi itu nanti ada video tutorial. Jadi bukan rekaman Zoom-nya aja ya, tapi video tutorial. Itu sama Abah Dedi itu diajarin tuh satu gerakan demi satu gerakan. Itu khusus di training ini aja nih, ada video tutorialnya ya. Di training lain belum tentu ada. Maka silakan buat teman-teman, ini mumpung kita kelasnya masih murah, nanti kalau kelasnya udah mahal, repot lagi untuk nurunin harganya ya. Kemarin ada yang minta untuk nurunin harga, tapi kita nggak kasih karena memang standar terapinya bukan standar terapi murahan ya. Jadi memang kita punya standar sendiri. Buat teman-teman yang mumpung sekarang masih dapat harga murah, silakan ya dimanfaatkan. Bah, sambil ini ya jawab pertanyaan ya. ya. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan tulisin ya di kolom chat. Nih, ada satu pertanyaan dari Pak Jeffrey Pekanbaru. Saya saat ini mengalami hal seperti itu, Pak. Jadi kalau kerja, kemudian kan duduk tuh berjam-jam. Nah, sekarang pinggul sebelah kanan pegel, ruku sholat, paha belakang dan betis ototnya tegang dan rasanya ketarik hingga ke telapak kaki. Oh, berarti ini nariknya udah sampai bawah ya. Nah, itu mungkin Abah Dedi bisa kasih penjelasan penjelasan atau solusinya. Monggo. Ya, jadi kalau sudah sampai level itu, Pak, ini sudah kena di saraf siatika ya. Saraf siatika itu memang ujung atasnya ada di L3 sama L4 ya. Jadi di antara keduanya itu ya. Nah, itu jalurnya menjalar sampai ke telapak kaki. Nah, biasanya ini terjadi secara stimulan atau bertahap ya. Dalam hitungan bulan itu baru sampai ke telapak kaki. Dan itu sudah masuk kategori parah ya atau kronis. Nah, biasanya kalau versi medis itu sudah harus dilakukan minimal tindakan penyuntikan. Nah, jadi tadinya yang saya pikirkan itu yang disuntikan itu adalah cairan sinovial sintetis ya. Selama ini saya meyakini itu yang dimasukkan ke dalam persendian untuk kasus-kasus yang seperti ini. Nah, tapi beberapa hari yang lalu saya berkolaborasi nih sama dokter spesialis saraf, ya, beliau kolaborasi dengan saya. Kemudian
ngobrol ini masalah ini. Ternyata yang disuntikan itu bukan sinovial sintetis, tetapi morfin ya untuk menganestesi atau menghilangkan rasa sakit. Wah, saya kaget itu. Oh, ternyata cuma dianestesi ya atau dihilangkan rasa sakitnya. Artinya tubuh ini sama sekali nggak dikasih solusi apapun, cuma dihilangkan rasa sakitnya dan dibiarkan untuk beraktivitas dengan keadaan seperti itu adanya. Nah, ini malah lebih bahaya lagi. Kenapa? Karena dalam hitungan bulan ke depan, selama rasa sakitnya itu nggak ada gitu ya, itu gesekannya semakin kencang sebetulnya karena cairannya sudah bisa dibilang berkurang sampai 80% lah ya. Jadi hanya sekitar 20%-an yang ada untuk melumasi aktivitas. Nah, ternyata bukan itu ya. Kemudian kalau sudah terjadi pengeringan total atau mungkin ada namanya tuh osteoartritis ya atau pengikisan sendi itu bisa dilakukan operasi. Ya, ini kalau di versi medis ya. Nah, kalau di versi kita memang kita masih bisa apa namanya mengembalikan kondisi itu ke posisi semula, tapi kalau sudah di level ini, ya ini terapinya harus maksimal. Ibaratnya gini, ini ibaratnya satu jurang ya, jurang yang sudah cukup lebar, sehingga untuk melompati jurang ini nggak bisa dua kali lompatan. Jadi sekali tek itu harus bisa dipahami ya analoginya ya. Artinya gini, untuk mengembalikannya perlu komitmen itu eh, yang berhasil kita lakukan dengan kondisi di level ini itu dengan 2 kali terapi dalam 1 minggu. Ya, ada juga yang mau diterapi setiap hari dan hasilnya itu lebih bagus. Ya, kalau di terapinya seminggu sekali ini termasuk yang eh, kurang optimal lah ya hasilnya. Kadang-kadang di terapi dia merasa nyaman 2-3 hari, kemudian hari keempat sudah mulai muncul lagi. Nah, itu yang kita maksud dengan komitmen tadi ya, karena sudah kalau diukur stadiumnya udah stadium 3. Nah, sebentar lagi masuk ke stadium 4. Nah, kalau sudah stadium 4 ya sebetulnya sudah bukan ranah kita ya kalau kita mengacu pada undang-undang kesehatan yang ada, itu kalau sudah masuk stadium 4 itu sudah miliknya medis sepenuhnya. Nah, biasanya di level itu sudah akan diambil tindakan operasi. Dan kalau operasi ya resikonya 50-50 sih menurut mereka ya, wallahu alam. Tapi yang jelas hasilnya agak cukup mengerikan kalau memang nggak berhasil gitu ya. Nah, tapi insya Allah di level yang tadi diceritakan oleh Pak Jepri itu masih bisa ditangani dengan metode kita, meskipun nanti di kolaborasi dengan herbal. Nah, herbalnya apa? Kalau mau dari sekarang dikasih herbal, nah itu yang kita rekomendasikan tuh namanya Nutrigenik ya. Nutrigenik itu adalah di Mas Tommy nanti kalau mau nanya harganya berapa dan seterusnya itu ada. Tapi yang jelas gini, eh kalau kita mau membandingkan harga ya dengan terapi versi kita dengan versi mereka itu harga kita itu nggak nyampe 25%-nya mereka. Ya karena untuk kasus seperti ini angkanya sudah menyentuh 100 ke atas. Nah, itu apa namanya? Kalau mau ngitung-ngitung harga ya karena memang bagaimanapun juga ya budget harus dijadikan pertimbangan gitu ya. Jadi kalau dari sisi budget ya kita jauh lebih murah sih sebetulnya ya untuk harga nutrigeniknya, harga terapinya, termasuk waktu yang dikeluarkan, komitmennya itu jauh di bawah dari biaya yang apabila kita memilih jalur medis. Ini hanya perbandingan biaya saja ya. Nah, ini kita jauh lebih kecil. Tapi insya Allah yang pertama tadi apa namanya Pak Jepri itu harus sudah hati-hati ya karena stadiumnya sudah masuk ke stadium 3. Nah, jadi ngukurnya itu dari apa namanya jarak pergeserannya. Jadi jaraknya itu ada di 1 sampai 10 itu disebut stadium 1, kemudian 11 sampai 20 itu stadium 2, kemudian 21 sampai 30 itu disebut sebagai stadium 3. Nah, kemudian di atas 30 itu masuk stadium 4 dan itu sudah keluar dari ranah kita. Nah, tapi kalau sudah masuk stadium 3 itu cara mengembalikannya harus ditarik
ditarik yang kuat ya, artinya jangan diberi kesempatan untuk muncul lagi. Jadi itu jaraknya biasanya kalau dari 1 kali terapi itu akan memberikan rasa nyaman sampai 3-4 hari ke depan. Nah, jadi sebelum rasa sakitnya muncul lagi itu harus sudah diterapi lagi. Nah, kemudian seperti itu seterusnya. Kalau terapinya 1 minggu sekali itu termasuk lambat ya kalau untuk stadium ini, kecuali kalau di stadium 2. Nah, stadium 2 itu rata-rata rasa sakitnya baru sampai ke paha bagian belakang dan bisa menimbulkan sensasi sakit ketika salah melakukan gerakan. Artinya ketika kita lagi aktivitas sehari-hari itu tiba-tiba muncul sakit sekali. Tapi dalam hitungan detik atau menit itu akan hilang sendiri. Nah, itu ciri di antara yang sudah masuk stadium 2. Tapi kalau yang disebutkan beliau tadi sampai ke ujung kaki, itu berarti sudah lampu kuning lah ya, karena itu sudah stadium 3, udah di atas 20 derajat pergeserannya. Ya, karena memang kalau dilihat dari aktivitasnya kan ya mungkin ya, mau nggak mau harus duduk berjam-jam setiap hari. Nah, jadi duduk yang benar itu harus sejajar antara pelvis dengan lumbar. Nah, tapi kan kita nggak pernah mikir sejauh itu ya. Ya kalau mau duduk ya gimana nyamannya aja sih. Kalau menurut kebiasaan kita kan seperti itu. Tapi itu nggak apa-apa sebetulnya kalau diselingi dengan stretching. Nah, stretchingnya yang kayak gimana? Karena stretching itu banyak juga sebetulnya kan. Karena memang stretching itu mengikuti kebutuhan otot dan tulang tertentu. Nah, misalkan seperti yang kita ajarkan kemarin itu kan stretchingnya kena di piriformis, kemudian di psoas, kemudian di flexor itu kan, yang gerakan-gerakan kemarin yang kita ajarkan gitu kan. Nah, tapi untuk yang sakit pinggang ini kan harus kena di glutes, erector spinal sama obliques. Nah, itu harus kena di situ karena memang otot yang nyambung dengan masalahnya itu ya di situ ototnya. Nah, nanti kita ajarkan juga ya kalau ketemu kan nanti kita ajarin ya supaya Ya, nggak salah gerakannya. Karena kan kemarin gitu ya Mas Tommy ya, walaupun sudah ya, ya. berhadapan-hadapan pun ketika dipraktekin ada ininya juga, ada marginnya gitu ya, posisi kaki saya gimana, posisi peserta gimana. Jadi ya idealnya ketika ada yang salah dalam melakukan gerakannya itu kita benerin yang betulnya seperti apa. Kan itu lebih 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 akurat ya, lebih akurat Iya. dalam hal gerakan terapi mandirinya. Nah, termasuk juga nanti di terapi berpasangannya juga akan lebih nyaman. Termasuk yang online juga bisa melihat tuh, ini yang salah, ini yang benar kan, bisa membedakan salah benar itu kan dari trainer. Nah, kalau trainer bilang salah, ya berarti itu salah. Nanti yang online bisa lihat, oh ternyata kalau caranya begitu adalah salah. Kemudian dibenerin, yang benar yang kayak gimana kan gitu ya. Kelihatan insya Allah yang online juga mendapat penjelasan yang detail sih ya. Karena dari komen-komen di FB yang muncul di FB saya itu mereka bilang, Pak saya alumni Bapak yang online. Tapi Alhamdulillah hasilnya memuaskan gitu. Yang kedua, tadi masalah budget, masalah biaya ya. Itu rata-rata teman-teman yang alumni dari Jakarta dan juga Bandung yang termin waktunya belum sampai setengah tahun ya Mas Tommy ya. Itu kalau mereka serius, mereka betul-betul mengamalkan itu di bulan Juli ini itu udah bukan 1 bulan hanya udah balik balik modal. modal, Pak. Betul, betul balik modal dan plus. Udah lebih itu ya, udah lebih. Iya, Teman-teman iya, kalau dan buka layanan terapi kejantanan, ini saya coba bocorin sedikit ya. Layanan terapi kejantanan itu training kita namanya PTB Gerbang Surgawi yang tadi tuh, yang udah kita share jadwalnya ya. Terapi kejantanan itu harganya itu abu-abu, teman-teman. Jadi bukan seperti pijat biasa. Makanya jangan bilang pijat ya, tapi terapi kejantanan. Nah, kalau terapi kejantanan ini biayanya masih abu-abu. Teman-teman mau ngasih harga berapa aja sah-sah aja, nggak ada masalah. Misalkan contoh standarnya di angka 200 atau 2,5. Nah, itu 3 orang udah balik modal itu. Ya, 3 orang udah balik betul. modal. Ya kan? Udah Iya, gitu, iya. yang spesialnya ini
terapi kejantanan itu biasanya kita supaya maksimal kita anjurin mereka ngambil paket. Jadi paket terapi kejantanan minimal 5 kali pertemuan lah. 5 kali pertemuan, misalkan satu pertemuan biayanya 200.000. Jadi satu orang aja teman-teman udah balik modal. Kalau teman-teman sebulan nyari 3 orang, itu udah luar biasa banget. Dan itu kalau serius nanti setelah pelatihan membranding dirinya sebagai terapis kejantanan, wah itu udah ngejual banget. Saya aja pengen membranding terapis kejantanan belum kepegang karena udah ke branding saraf kejepit duluan. Terapis saraf kejepit gitu ya. Nanti kalau saya naikin terapis kejantanan, wah Masya Allah ini ya, mudah-mudahan nanti bisa berbagi rezeki ke teman-teman semua. Tapi itu luar biasa banget lah. Ini salah satu peluang yang bisa teman-teman ambil ya, dan belum banyak yang ngelakuin, terutama dengan teknik PTB Gerbang Surgawi ya, karena teknik ini otentik, tidak diajarkan di tempat lain dan hanya diajarkan oleh Abah Dedi Sakuro. Jadi ini tekniknya beliau dan langsung beliau yang ngajarin ya, bukan gurunya muridnya dari siapa, bukan. Jadi langsung tekniknya beliau yang ngajarin. Coba nih saya share ya video kemarin ya. Nah ini udah masuk. Biar teman-teman mungkin melihat cuplikannya. Bagaimana kesan dan pesan mengikuti pelatihan PTB Gerbang Surgawi? Perkenalkan, saya Niki Matona dari Bandung Bala Endah. Alhamdulillah setelah saya mengikuti PTB Gerbang Surgawi menambah keilmuan saya. Segeralah kalau mau ikut ayo gabung. Kita bersilaturahmi, banyak teman-teman yang baru. Perkenalkan, nama Abdi Rahman dari Ubun Majalaya. Alhamdulillah pertama kali ikut pelatihan PTB, luar biasa untuk kesannya ke badan, langsung bisa merasakan pinggang itu langsung enteng. Saya Duri dari Tanjung Sari, Sumedang. Alhamdulillah hari ini saya mengikuti PTB Gerbang Surgawi. Saya bisa menerapi khususnya anak sendiri ya. Saya belum ikutan, ayo ikutan karena benar-benar membuat badan kita tinggal, relax. Nama saya Muhammad Kali Abdullah dari Rancaikek. Alhamdulillah saya mengikuti PTB Gerbang Surgawi, luar biasa mantap. Badan enteng dari ujung sampai ujung kaki, luar biasa. Terima kasih Abah Dedi. Ini bukan hanya area vital, tapi semua badan dari ujung kepala, leher, pundak, bahu. Ayo ikutan sekarang juga, jangan tunda-tunda. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ai Ilham Hidayat. Saya founder dari Spesialis Tidak Indonesia yang beralamat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Yang menurut saya datang ke sini ada suatu kesalahan ya. Kenapa datang ke sini? Karena ketika saya mengikuti pelatihan ini, saya badan jadi enteng, apalagi ke arah, mohon maaf, ke kelamin gitu ya. Padahal saya datang ke sini juga, saya belum nikah gitu ya, jadi belum ada lawannya, tapi ini udah enteng banget gitu ya. Jadi mungkin terlalu cepat untuk saya mengikuti ini, tapi pelatihannya oke banget, keren banget. Ini sangat recommended untuk pasangan suami istri, apalagi yang mau nikah ya.
semoga bisa ikutan PTB Gerbang Surgawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kami Hasan Nurdin dari Ranca Ekek. Ternyata PTB ini lebih luas, lebih mantap. Gerbang Surgawi yang mantap, yang menjadi penasaran oleh Abah Didi saya. Wah, pelajaran ini lebih enak. Saya akan dicoba ke klien-klien saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi salah satu cuplikan training kita di Bandung, dan alhamdulillah diikuti lebih dari 50 peserta ya, baik secara offline maupun online. Dan training ini bukan hanya untuk laki-laki, walaupun temanya PTB Gerbang Surgawi, tapi bisa diikuti oleh pasangan suami istri. Itu yang kemarin tuh banyak tuh pasangan suami istri ya, jadi nanti terapinya boleh barengan sama suami istrinya atau mau berpasangan laki-laki perempuan juga boleh. Jadi silakan teman-teman yang mau ikut training PTB Gerbang Angin atau PTB Gerbang Surgawi bisa daftar langsung ke Setikwan ya, karena ini salah satu peluang. Jadi teman-teman sebagai seorang penyiar tradisional memang harus punya banyak teknik ya, salah satunya teknik ini yang menjadi salah satu pilihan gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari kita karena tidak banyak pertanyaan lain yang masuk. Mudah-mudahan perkenalan di malam hari ini ya bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Tadi wawasan, kemudian penjelasan yang disampaikan oleh Abah Dedi, jadi teman-teman mengetahui tentang penyebab, sumber, dan bagaimana cara solusi terhadap mengatasi masuk angin ya, termasuk tadi dibahas sedikit mengenai tentang gerbang surgawi ya. Itu nanti buat yang masih penasaran kenapa dinamain gerbang surgawi, kayaknya mesti ikut ya, karena itu memang khususon untuk training ini ya, kita namainya teknik terapi gerbang surgawi, dan nanti teman-teman boleh membranding sebagai teknik terapi gerbang surgawi, dan insya Allah mudah-mudahan di waktu lain kita bisa seperti apa ya, membuka aplikasinya lah ya, layanan khusus terapi PTB Gerbang Surgawi. Mudah-mudahan ke depan nanti seperti itu. Terima kasih banyak buat Abah Dedi dan rekan-rekan semua yang sudah membersamai kita di malam hari ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan yang banyak ya. Salah satu menuntut ilmu juga kan salah satu bagian daripada ibadah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman yang mau daftar, silakan langsung hubungi Setikwan ya.